Perkenalkan, nama saya Sofia Novelina dari Prodi Sistem Informasi PBJJUT Bandung dengan NIM 0487952268. Jadi kali ini saya akan memenuhi tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak, di mana kita akan melakukan praktikum instalasi emulator Android Studio dan Ionic Native IPA. Jadi saya sudah membuat PowerPoint di mana akan menjelaskan secara singkat, namun agak tidak berkaitan dengan apa yang sudah saya buat ya. Cara jalannya itu agak beda gitu kan. Nah, dimana tugas ketiga itu kita akan praktikum pengembangan aplikasi mobile yang menampilkan data API cryptocurrency dari CoinLore API-nya. Nah, soal tugasnya seperti ini. Nah, kita buat tampilan aplikasinya, menampilkan atribut rank, name, symbol, price USD, dan juga daftar list yang dapat di-refresh. Nah, nanti saya akan membuat dalam bentuk dashboard, tidak seperti yang ada di soal tugas, agar lebih terlihat modern ya. Nah, data yang ditampilkan itu 4 file, dimana rank peringkat koin berdasarkan kapitalisasi pasar, lalu name-nya, nah contohnya seperti Bitcoin dan lain-lain, lalu simbol, lalu price USD-nya dalam dolar Amerika Serikat, dimana nanti juga saya akan tambahkan grafik kecil. Nah, juga contoh tampilan datanya seperti ini ya. Nah, merupakan contoh outputnya. Nah, dimana struktur file project itu, dimana saya mendapatkan banyak cara. Yang dimana file utama kita, struktur file proyeknya itu ada yang menggunakan footer, lalu saya juga membaca ada yang menggunakan TypeScript, Ionic TypeScript seperti di tugas 2. Tapi saya akan mencoba dalam bentuk yang lebih mudah, yaitu dalam HTML saja. Itu di JavaScript, bukan di model footer. Nah, tapi untuk struktur file proyek yang saya jabarkan di PowerPoint ini, file-file utamanya itu ada YAML mendeklarasikan definisi paket HTTP untuk mengakses API, lalu main Dart-nya, file utama aplikasinya, juga model Dart-nya, memetakan JSON dari API ke objek Dart. Sebenarnya hasilnya pun bisa sama, cuman mungkin cara dan kode-kodenya itu berbeda ya. Nah, ini short kodenya. Jadi penjelasan kesimpulan API integration itu dia diambil dari yang API tiket menggunakan paket HTTP dan disparsing dengan JSON decode. Lalu tampilan mobile-nya menampilkan seperti yang sudah saya jelaskan. Lalu stage management itu untuk memperbarui tampilan secara dinamis setelah data berhasil diambil dari API-nya. Saya akan menjelaskan sintaks-sintaks yang sudah saya buat ya. Dimana yang pertama itu ada doc type-nya, yaitu struktur HTML, dimana mendefinisikan dokumen HTML5 dan bahasa Indonesia. Lalu TF8 itu meta dan title, mengatur encoding karakter, tampilan responsif, dan juga judul halaman. Lalu yang script ini itu mengimport Tailwind CSS, Chart.js, dan juga font awesome-nya. Nah, lalu kita lanjut ke CSS body-nya. Ini mengatur warna latar belakang dashboard, lalu ini mengatur CSS logonya, dimana ukuran dan bentuk logonya. Lalu kita mulai ke header. Dimana ini tuh menampilkan judul aplikasi dan tombol refresh data ya. Yang ini. Lalu kita lanjut ke summary card, dimana itu tuh tempat menampilkan jumlah cryptocurrency, koin. Lalu ada ID market share card, dimana area untuk menampilkan download chartnya. Yang ini dari 168 itu tuh untuk grafik ya. Nah, lalu kita mulai ke search, dimana ada search input itu tuh digunakan untuk mencari cryptocurrency-nya. Lalu ada tabel, dimana berisi crypto table body, dimana tempat data cryptocurrency ditampilkan secara dinamis. Yang ini. Lalu kita ada variabel global, dimana all coins itu tuh menyimpan data cryptocurrency dari objek chart.
Lalu ada warna chartnya juga, dimana pink shades yaitu warna yang digunakan pada grafiknya. Lalu ini fungsi untuk mendapatkan URL logo koin. Membentuk URL logo berdasarkan simbol koinnya. Diambil dari sini. Lalu fallback logo itu untuk menampilkan inisial koin jika logo gagal dimuat ya. Nah, lalu kita ambil data APA-nya, dimana code respon untuk data cryptocurrency dari APA CoinLore-nya seperti ini yang diminta dari tugas. Lalu kita simpan all coin JSON data. Nah, menyimpan data APA ke variabel global. Nah, lalu kita mulai hitung market cap-nya. Nah, dimana menghitung total market cap seluruh cryptocurrency-nya seperti ini. Lalu ada render table, dimana itu tuh untuk menampilkan data ke tabel HTML-nya. Nah, lalu ada is positif ini untuk menentukan apakah harga naik atau turun ya, indikator harganya. Lalu ada new chart, yang ini tuh untuk membuat grafik Dognut menggunakan chart.js. Lalu ada legend chartnya, membuat legenda grafik secara otomatis. Nah, yang ini. Lalu ada filter data, yang fungsi untuk menyaring data berdasarkan input pencarian. Nah, yang ini. Lalu ada auto load. Nah, yang Windows onload itu tuh menjalankan pengambilan data saat halaman dibuka. Nah, jadi kesimpulannya, kombinasi teknologi ini tuh untuk membangun dashboard cryptocurrency secara real time, dimana sintaksnya berupa HTML, CSS, JavaScript, APA, dan juga chart.js. Nah, lalu kita akan live ya, kita buka. Nah, hasilnya seperti ini. Dimana ada total koinnya, live update-nya 14.400 is globalnya. Lalu ini change-nya berubah konstan. Ini ada tombol untuk refresh. Nah, top market cap share-nya itu, ini kalau misalnya kita tidak bisa membedakan antara pink karena ininya sama, tapi kita bisa baca di sini saja. Karena ada ininya Binance, Tether, dan yang paling tinggi sekarang adalah Bitcoin. Nah, seperti ini ya. Ini urutan 10 yang paling tinggi. Nah, di sini juga kita bisa mencari. Saya tidak tahu, ada Yunus Said Leo, ada Sei juga di sini. Kita tinggal cari aja. Price-nya itu $9. Lalu Sei ini kecil ya, 0,0492. Nah, seperti itu. Sekian penyampaian saya mengenai tugas 3 dari pemrograman berbasis perangkat bergerak. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengerjaan atau apapun itu. Terima kasih, sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya. Bye!